'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo Raya, hello, hey yo. Raya, Halo Kak, hari ini ya Kak Cika harus ngajarin apa? Kita belajar apa sekarang? oh iya Kak, Eh, sama kemarin sama gurunya udah dikasih latihan soal sih Kak, Oke, yuk tuh, mari kita kerjakan. tapi aku udah kerjain sih Kak, cuma kayak ini gambarannya gitu katanya dia sih, buat PHS-nya. Oh, jadi nanti ujian kayak gini gitu maksudnya? Iya, gambarannya kira-kira gini Aha, Kak. aha. Mana kita lihat, kita lihat, kita lihat. Sama nanti ada harus analisa-analisa coding juga katanya. Ya Bisa. kayak yang kemarin itu Kak, yang kalau codingnya gini kira-kira dia ngapain gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, bakalan sekompleks yang itu nggak sih ya? Yang kemarin itu, yang kita suruh bikin papan gambar beraneka bentuk dan warna itu. Tuh, Em, nggak apa-apa sih, tapi ya dibahas aja per fitur, per function. Kayaknya enggak sih Kak, Nggak akan dia sih nggak bilang. Iya, dia sih nggak bilang bakal ribet sih, dia bilang coding-coding sederhana gitu. Oke, 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 oke. Coba. Orang yang share screen ya berarti. Aku kirim di WA sih Kak. Oh, kirim ke WA Soalnya mana? Oh ya udah, aku yang share screen kalau gitu tenang. soalnya Google Form-nya udah nggak bisa diakses Kak. Kalau tunggu. Sabar dulu ini. Kacau buka dulu yang Raya. Oh, oke. How do I save it ya? Taruh. Download dulu. Download dulu. Download dulu. Ih, gampang kayaknya. Tapi gampang tapi soalnya ada 100. Kayak gimana caranya download all ya? How do I download all of this? We cannot currently ya, sabar. 5, 6. Must be a way tuh oh kan kayak gini. Gimana cara forward? Tunggu, hold on. Bisa nggak ya dari handphone? Terus Kak Cika. Ini kan jadi double ya. Sabar. Tunggu dulu ya. I'm going to use ini aja. WhatsApp yang ini. Terus kan dari Raya dapat ini kan. Kita download semua, terus kita kirim ke sana. Sabar. Oke. Forward all. Kirim ke AirDrop. Nah, itulah gunanya. Kita melakukan hal-hal ini. Apa tuh? Ada ya? Oke. Kayak udah dapat. Berarti kan dari mana dulu? Nomor berapa dulu ya? Oh, oke. Oh, Linbot ya. Iya Kak. Saya berikut yang merupakan bagian yang harus ada pada pemrograman untuk LED adalah set brightness sama set color. Emang, nah ini Kak Cika nggak tahu nih. Kalau misalnya kayak kalau di Linbot, kalau di LED yang Android lagi Arduino itu harus ada clear sama brightness. Nah ini nggak tahu nih Raya yang tahu berarti kalau yang statement ini mah Kemarin sih aku nanya-nanya katanya brightness Kak. brightness ya. Color harus Iya. itu nggak harus show ya. Show. Kenapa Kak? Ini tuh ntar dulu. Ini tuh Linbot. Ini bahasanya kayak bahasa ini loh ya. Kayak bahasa Arduino loh. Emang Arduino ya? Ya maksudnya si Iya. like gitu. Ini kan setup dia Iya. bikin dulu kan, terus looping, bikin. Kalau LED yang biasa tuh, yang
LED yang biasa tuh Kak Cika harus ada brightness. Color nggak usah. Show nggak harus. Brightness sih harusnya. Iya Brightness nih ya, Kak. kayak banget. Oh, brightness. Cuman ini mengerikan ya centang. Jadi takutnya jawabannya ada 2 ya. Takut Oh iya. salah. Oke. Coba ya nanti kita lihat lagi. Secara berulang serta membentuk siklus eksekusi yang terus-menerus sampai ada instruksi berikutnya terdapat pada bagian loop. Ya, betul. Jadi setup tuh cuma nge-setup doang, looping ya udah dia running terus. Ya, betul. Merupakan bagian harus ada pada pemrograman untuk LED. Ini kok udah? Oh, Kak Cika salah Kayaknya kedouble deh, Kak. scrolling. Enggak, Kak Cika salah mencet. Gripper pada robot Limbot berdasarkan rangkaian coding di bawah ini. Yang 9 dong. Oh, left to right 40, 100. Oh, lower right. Hah? Iya. Bergerak. Hold on. 40. Gripper kiri bergerak 40. 40 O tuh apa sih kok? O tuh apa? 40 tuh satuannya apa sih nih? Ya, Derajat, Kak. oh derajat. Astagfirullah, bentuknya derajatnya gitu. 40 derajat, grip left gripper. 40 derajat, kanan 100 derajat selama 2 detik. Iya, kalau 2 detiknya sih. Kalau yang Kak Cika belajar di Arduino juga 2 detik itu 2000 ngomongnya. Nih anggap aja sama lah orang ini kontrol robot kan. Berarti ya udah bener nih, delaynya 3 detik berarti. Ya. Kak, kalau LB delay itu berarti dia kayak abis dia gerak, terus dia nunggu dulu gitu Ya, ya, Kak? heeh. Dia Nunggu nunggu dulu. selama 3 detik. 3 Oh, oke. detik. Jadi ya gitu, pasti dia ngebikin. Terus deh, Kak Cika, kayaknya I need some jump start dulu, bentar. Kak Cika mau jump start dulu ya. Explain, teach me quickly about Linbot programming. Python C++. Gue pakainya C++, Kak. Ini berarti. Iya, soalnya kalau si Arduino microcontroller juga sih like. Oke. Uh, Explain about move to LR. Direction distance. Kok nggak sama ya? Yang itu kok Kak Cika nggak yakin. Ya, taruh Kak Cika. I have to make sure dulu. Hold on. Yang ini kok soalnya dia tuh kayak kok gini sih? Nah, kok yang ini aneh ya? Lalu ya. Move to LR, LB Griever, move to apa tadi? Sabar. Jam start dulu Kak Cika. LB Gripper. Misalnya berapa tadi? 40, 100. 2000. Tuh kan? Speed duration, starting position, target position. Bukan kanan sama kiri. Kayaknya dari kiri ke kanan. Ada nggak ya jawabannya tadi ya? Kagak ada loh.
Kak Cika tuh nggak ngerti gini. Kan dia bilang gripper ya, tapi jawabannya nggak ada ya. Ya udahlah gitu. Tapi lihat aja detik yang bener ini sama ini. Yang paling make sense yang A sih. Cuman menurut Kak Cika ya kalau kayak gini tuh biasanya start sama stop. Jadi kalau ChatGPT bilang katanya nggak tahu ya, bisa aja sih left 40 derajat, right 40 derajat. Ya udah gitu ya, cuma 2 detik. Ya udah deh. Kayak Kak Atau Cika. enggak ketik di ChatGPT-nya Linebot C++ Petaverse gitu Kak. Apa guys? Linbot. Linebot C++ Mm-mm. Petaverse PHY PA PERSE gitu. Gini. Soalnya pakai programnya itu Kak. Oke. Eh, gini. Taruh move to LR. Get distance, gitu. Gripper close. Oke, oke. Oh, move to. Oke. Oh, berarti masih sama nggak yang tadi? Tunggu. Dia tuh nggak kasih contoh. Tapi ini sebenarnya sedikit ya. Ininya ya. Movement tuh move to, rotate, move to LR. What is the difference? Jadi bedanya apa? Tuh kan? Beda. Dia armnya. Nggak tahu deh. Tuh LR berarti move from 40 tuh horizontally loh. Soalnya LR tuh kan left to right ya. Bukan arm left sama arm right. Menurut Kak Cika loh ya. Kalau robotik gak ngerti, tapi ya kalau soalnya gitu agak ada yang Kak Cika agak bingung ini. Saya Kak Cika kebayang tuh gini, bikin LB mission bikin coba ya. Eh, explain what LB mission begin. Nah, si itu tuh siapa yang berdua itu ya? Kalau itu dia dianggap sebagai dua arm gitu ya udah berarti. Tuh kan misalnya gini. Oke. Kayak misalnya gini kan. Dia bikin tapi aneh sih. Kan dia bikin udah gitu dia bikin mission. Gripper move tuh ini sama ini. Tapi kenapa TB1A tambah TB1B? LB mission bikin TB1 1A plus TB1B. Kayak gitu nggak sih? Ya. Komponennya ada dua gitu. Boleh. Oh, jadi ini terus ini. Tuh kan dipisah harusnya. Test block maksudnya. Lihat dia move-nya satu-satu, nggak bisa di satu statement. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita lihat soal lain deh. Tapi itu nanti itu masih membuat kita bingung karena oke, kenapa tiba-tiba ada TB1A, TB1B? Udah itu kenapa move to LR tuh siapa? LB grippernya itu nggak di. Jadi gini ya, biasanya kalau kita coding pakai microcontroller tuh suka dibilangin kayak gini misalnya, kamu punya siapa aja misalnya, sensornya tuh ada LED, ada sensor suhu, ada sensor cahaya, ada ultrasonik. Terus bilang gitu misalnya, oke, outputnya tuh LED, eh, inputnya tuh ultrasonik sama sensor gerak misalnya gitu ya. Terus di port berapa? Port sekian sama port sekian. Nah, di sini tuh yang Kak Cika bingung,
Hah? Ya bikin sih si Linbotnya gitu. Cuman si TB1A tambah TB1B tuh apakah event yang dibagi dua. Nah pada saat dia bilang gripper move, itu kan harusnya merefer ke si Linbot kan. Berarti Iya. artinya dia bergerak dari 40 ke 100 gitu. Tapi nggak tahu kalau gripper, kenapa jadi gripper kanan sama kiri, itu dia yang nggak tahu. Bentar, kita lihat dulu. Sekarang, oh Nah, kalau misalnya TB1A1B itu sebenarnya tombol doang sih, Kak. Jadi kayak buat mulai codingnya dia dipencet gitu di robot. oke, oke, bentar. Eh, oke. Bentar. How, what, afterwards, to a lane bot has das. Dia punya arm ya? Oke. Dia punya grippers. Oke, bentar. Ini ya grippernya ya? Atau enggak? Atau kita bikin sendiri? Hold on. Linbot. Linbot. Google search. Ini kan. Cek lihat dulu ya. Dia komponennya apa aja sih? I need to know everything. Bentar dulu. Ini kan si microcontrollernya nih. Jadi basically dia sebenarnya pakai bahasa Arduino nih ultrasonicnya. Ini tuh pakai ini ya si gripper kanan gripper kiri itu. Jadi kayaknya gini. Ini kan sebenarnya ini tuh jadi gini. Kalau kita bikin dari nol ya, Kak Cika ngejelasin supaya Raya kebayang aja gitu ya. Ini tambahan informasi lah. Ini tuh microcontroller. Taruh Kak Cika pakai apa ya? Warna apa dong? Ini tuh microcontrollernya. Bisa Arduino Uno, bisa eh, apa ya? Ini Nano deh kayaknya Arduino Nano. Nah, ini tuh konektor ke Bluetooth ya. Nah, ini tuh eh, controller buat roda gitu ya. Soalnya kan nanti misalnya lu dikasih kita masukin codingnya nih, perintah ke sini. Terus dia bilang, eh si kita komunikasi lewat lewat misalnya ada controllernya gitu ya, lewat Bluetooth. Lu belok kanan, belok kiri. Nah, si ini yang nerjemahin ke gerakan gitu. Nah, ini kan sensor jarak nih, nggak boleh sampai nabrak. Ini ultrasonik kan. Nah, terus si grippernya itu dikontrol sama ini namanya microservo nih. Ini tipe berapa gitu yang warna biru itu loh. Jadi ini sebenarnya bisa dirakit sendiri. Nah, Linbot itu kayak gini. Oke, sekarang Kak Cika ngerti. Cuman berarti kan yang mesti dilihat dia itu di encapsulate, maksudnya di encapsulate tuh dia itu dibungkus lagi sehingga dia punya bahasa sendiri kan, bahasa ini ya maksudnya ya udah nih kan dia pakai DC motor kan. Hmm. Nah, jadi kita nanti kalau ngedefine itu oke ini buttonnya ya. Oke. Mission begin on this world. Move position, pick up object F from TB dan ini. Oke, jadi kita bisa ngasih task ke dia ya. Oke. Eh, how write a code for a Linbot to navigate and find a certain object, is that possible? If that possible. Soalnya dia tahu nggak ya kalau nggak ada kameranya? Possible. Go. Ini tadi ada ultrasoniknya kan. Sebenarnya dia cuma bisa Ada. navigate tapi nggak bisa ngedetect. Harusnya. Jadi Oke. emang nggak ada kameranya sih, Kak. Jadi kalau biasanya kita kayak kan kita kan biasanya kan codingnya pakai blok-blok gitu kan, Kak.
Yang di Sebenarnya drag-drag kalau gitu ya? iya, jadi sebenarnya kalau pakai Oh, yang itu tuh kita juga agak bingung sebenarnya. Tapi kalau misalnya selama kita nge-coding-coding pakai blok itu sih, dia memang jadi kita taruh bendanya di sini terus kita arahin dia dulu ke sini, baru nanti ultrasoniknya kayak sensor gitu Kak. ngerti. Nah, yang Kak Cika Tapi dia emang perlu tahu nggak tuh, ada kamera. yang Kak Cika perlu tahu tuh, biasanya missionnya, mission yang disuruh kerjain Pak Cleanbot apa sih? Ya, Em, Sebenarnya ya misalnya nggak maju yang mundur belok aja, apa gimana nih gitu? ada yang maju mundur belok, terus yang pakai sensor ultrasonik, jadi misalnya dia harus berhenti di Nah, kalau jarak ada berapa lah gitu. kalau ada yang apa? Soalnya kan sensornya yang Kak Cika lihat dia cuma punya ultrasonik, jadi ini nggak tahu yang ungu apa ya. Cuman artinya dia sebenarnya bisa suruh navigate kayak misalnya jangan nabrak, dia bisa gitu. Maju Iya, tapi mundur bisa, belok bisa lah. Terus dia bisa ngegrip. Nah, ini iya, ngegrip ini yang Kak Cika nggak ngerti, ngegrip ini kan aktuator tuh paling susah ya. Maksudnya megang itu buat robot tuh susah gitu kan. Itu kan ada derajat derajat pergerakannya dia. Jadi nggak mungkin sesusah itu sih. Ya ya oke oke. Stop overthinking. Oke. Dah, sekarang gue seru ini dulu deh ya. Ya Cika ini dulu. Nanti kita bahas lagi. Itu biarin dulu. Oh gini aja lah kita gimana ya biar gede. Eh, oke. Gini aja lah digedein. 4 ya yang ini ya. Ini tones begin. Oke. Ini berarti button ya. When both TB1A sama ini di touch. Start mission. Berarti kalau dipencet dia akan nyala. Nah, iya, ini artinya apa coba ya? Berarti kan sebenarnya kan kalau di Arduino ya microcontroller itu kalau kita mau nyalain kalau kalau di kita tuh ada yang namanya buzzer sebenarnya. Buzzer. Buzzer apa komponen. Nah, ini tuh kan dia ditaruhnya di do re mi fa sol la si do nih kayaknya. Jadi kan dia iya. indeksnya kayak gini ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, 5, 6. Kan ada 7 ya, tapi ngitungnya dari 0. Nah, jadi missionnya kalau dipencet gitulah, start gitu ya, dia akan ngejalanin, nyalain, ngebunyiin ini, tetet totetnya, tapi ada delay 1 detik. Terus dia akan bilang, oke, bergerak ya, ditambah maju maju 1000 step per second katanya. Terus delay, weight, distance, millimeter, motion weight. Oh, jadi dia, gimana ini? Jadi dia run LR, go straight forward with speed 1000 step per second. 1000 step per second. Jadi setiap secondnya dia akan maju 1000 step. Oh, ini kecepatannya. Ini jaraknya. Jadi ya udah dia dia maju aja gitu. Pokoknya sampai jaraknya 500 mm. Kebayang nggak sih ya? Jadi kayak gini, Raya lari ya 100 meter gitu. Kebayang nggak? Ya, tapi kecepatannya Iya, 100 langkah per detik gitu. Ya kan? iya. Oke, ya ya. Ketika make sure aja sih. Udah, berarti kan itu variabel globalnya berarti ini pertanyaan apa? Oh, variabel tones Tonsnya. itu adalah global. Kenapa Global. global, Kak? Global karena di luar dia. Kalau misalnya dia di dalam setup atau di dalam loop, berarti dia lokal. Nah, global sama lokal tuh artinya Oh, ini. Global tuh dia dikenali sama seluruh coding ini gitu. oh iya, iya. Jadi kalau dia ada di dalam function, itu kayak Raya naruh TV di dalam kamar, orang lain nggak bisa nonton. Tapi kalau TV-nya Raya taruh di luar gitu, di luar kamar, di ruang tengah gitu, nah itu berarti global tuh, semua orang bisa lihat. Oh iya. Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh. Eh, itu kalau misalnya Linbot kan ton terus kan ton terus yang 1000 itu terus LB delay 1000 kan Kak. Nah Ah, itu ah. tuh berarti dia mainin satu nada terus dia jeda sedetik terus nada kedua jadi sedetik gitu. Iya. Oh oke. Jadi jadi gini, ya ini beda tahu.
Terukur. Jadi beda ini sama ini pakai pink. Ini apa coba? Ini apa? Ini tuh berarti dia bunyinya sedetik, delaynya sedetik gitu. Oh, bunyi sedetik, delay sedetik, terus bunyi sedetik Ya, lagi, delay sedetik lagi. iya. Jadi kayak Oke. tet, terus diam sedetik, tet lagi, diam sedetik lagi, tet gitu. Kalau nggak ada Oh, ini, dia bakal tet, 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 tet gitu, nggak ada delaynya. oh Kalau oke Kak. ada ini, ya mungkin nggak keburu bunyi karena ya kapan gue bunyi nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada di apa span waktunya berapa gitu. Ya, Aman ya, aman. Ini aman, aman. aman. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Si ini, bentar ya, ribet ya. Kak Cika pindah ke sini aja, biar nggak ribet. Banyak banget itunya. Sini aja deh. Saya udah 4 ya. Sekarang kita ke 5. Nah, ruang lingkup penggunaan variabel global apa? Mana ya berarti? Variabel global dapat digunakan di mana saja dalam program. Mana saja. Iya, Terus, ini kan yang tadi ya. Ini udah iya, variabel global berarti aman. Terus ini. Nah, kan ini berarti apa? Memainkan tone 500 Hz selama 1 detik. Begitu delay 1 iya, detik, terus end. iya. Ya, bisa. Terus ini. Inilah. Nah, oh iya benar sih. Ini yang atas enggak ya? Gripper memegang dan memindahkan objek. Ultrasonic sensor sebenarnya ya boleh sih ya sebenarnya bilang ultrasonic sensor mengukur jarak. Iya sih. Soalnya dia secara prinsip itu kan ngeluarin gelombang suara kan, terus dia ngitung kayak echo gitu loh. Jadi dia ngirim ngirim suara gitu ya gelombang, terus nanti diterima lagi. Jadi di dalam ultrasonic itu ada transmitter sama receiver. Jadi dia nge-transmit gelombang, terus nanti si gelombangnya kan dipantulin lagi tuh. Nanti dia ngitung, oh kalau misalnya segini berarti jaraknya segitu gitu. Nah sebenarnya benar Oh, untuk mengukur jarak, tapi bisa juga kita bilang untuk mendeteksi rintangan gitu boleh gitu. Tapi benar sih kalau Raya bilang, soalnya ini si sensor ini kan dia begini nih bentuknya. Nah itu tuh dia sebenarnya dia tuh memancarkan suatu sinyal nih. Dia bilang gitu ya, ada sesuatu nggak nih gitu. Terus kalau dia mantul nih terus dia keterima lagi terus, kok suara gue kedengeran kayak saya kita ngomong echo gitu ya. Terus baliknya lama, berarti kan jauh tuh tembok yang atau objek yang ada di depan kita karena dia baliknya lagi lama gitu. Nah, itu dia tahu jarak tuh dari situ gitu. Setengah dari lama waktu tempuh si suara itu dari berangkat sampai pulang lagi gitu. Benar, 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 benar. RGB LED benar bisa memancarkan warna dengan kombinasi RGB gitu. Jadi kayak misalnya kombinasi warnanya gitu ya. Kalau eh, misalnya RGB ya, RGB gitu kan ya, misalnya birunya ini tuh semuanya 255 ya ya eh, range-nya. Jadi kalau misalnya eh, Raya mau warna hijau, warna apa? Kuning berarti kuning apa ya? Hijau sama biru ya? Apa iya. jadi brown sih? Iya, ini bisa bisa dipolin. Jadi mereka tuh terendah 0, tertinggi 255. Jadi kalau misalnya mau merah semua bisa aja 255, greennya 0, B-nya 0. Kalau mau hijau, rednya 0, B-nya 0 gitu. Kalau misalnya mau campuran misalnya merahnya 15, greennya 200 gitu ya. Nggak tahu tuh jadi biru, hijaunya banyak, birunya misalnya 15 gitu ya. Nanti jadi warna lain gitu. Nah, RGB LED dia akan mengeluarkan warna yang sesuai sama komposisi red, green, blue-nya. Infrared, nah infrared itu sebenarnya sama ini ya, sama ultrasonik. Jadi infrared itu dia ngeluarin
apa ya? Infrared itu cahaya kan? Nah, dia juga mantul gitu sama gini gitu. Cuman kalau kekurangannya infrared tuh kalau nggak salah kalau gelap atau terang gitu ya. Pokoknya kalau ada perbedaan cahaya, dia suka beda cara ngedeteksinya. Jadi robot. Itu kalau mau kita suruh navigasi, kalau nggak pakai ultrasonic dia pakai infrared. Jadi dia tuh memantulkan. Jadi dia juga gitu sama. Misalnya dia ngeluarin sinar, mbak mantul lagi nggak gitu. Terus dia dari situ dia tahu jarak gitu. Nah, eh, kalau ini kenapa gini ya? Kenapa perbedaan warna garis? Emang bisa ngebedain warna gitu? Bisa Kak, dia di bawah gitu Kak. Jadi nanti kan kayak dimasukin codingnya. Terus Oh, dipencet gitu nanti dikasih ke em, yang warna yang nggak mau misalnya kayak garis hitam di atas putih gitu ya Kak, di kertas putih. Kita arahin ke putihnya dulu, nanti dipencet lagi, terus diarahin ke yang hitamnya, dipencet gitu. Ntar dia kalau di run dia bisa ngikutin garisnya gitu Kak, garis hitamnya. tunggu, tunggu. Ayo. Kak, aku minum obat bentar ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Kalau udah balik kasih tahu ya. Nanti kamu ini dulu. Infrared. How to use infrared sensor to detect light. Oh, infrared yang ini. Ngerti, ngerti, ngerti. Oh, ngerti, 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 ngerti. Ya, 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 ya. Oke. Ya, ya, ngerti. Oke. Ya, 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 ya. Iya ya, bisa juga ya. Benar, 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 benar. Center line. Udah Kak. Oke, iya. Ternyata jadi ya si infrared ini dia bisa ini bisa nangkep warna. Maksudnya ya benar kata Raya. Jadi kalau diarahin ke situ dia tahu. Nah, bisa juga misalnya 3 gitu. Jadi dia ngedetek tengahnya, pinggirannya gitu. Jadi dia tetap lurus. Jadi dia tahu misalnya nanti baliknya tuh dia warna lain. Ya, betul 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 benar. Oke, berarti itu aman. Centang lagi. Touch button oke. Bluetooth biar pakai Bluetooth. Switch oke. Iya. Iya. Oke, boleh, 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 boleh. Boleh, aman, 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 aman. Oke ya. Kita cek close aja semuanya. Berarti yang ini, apa coba? Pigit menambahkan kolaborator. Git, level yang terdapat pada Pigit. Kolaborator admin, user, editor. Hah? Apaan? Kita nggak tahu. Git itu emang Oke. Kayak pita first coba Kak. Eh, taruh, taruh. Oke. Apa aja sih? Admin. Nah, oh. Repository. Ini tuh buat nge-git, git, git repository. Iya Kak. Harusnya admin Fit. sama kolaborator. Yes, mana ada ya? Kan Pegit.
Oke. What levels do you have on Pagit when you add collaborators? Nah, ini nih. Owner and collaborators. User nggak ada berarti ya? Guest ada nggak ya? Bukan cuma repository owner. Ini aneh sepertinya tuh. Tapi itu harus item. Pusing kan dia? Iya. Kok dia tahu sih? Read write. Oh, ini beda lagi malah. Admin, owner, assigning permission. Hah? Nggak tahu ya. Kak Cika nggak tahu yang ini. Kalau Kenapa kata sih? temen aku sih ini Kak, apa, editor developer gitu. Tapi aku lupa admin sama guestnya yang ada sama yang enggak tuh yang mana. Coba nanti Tapi aku cross check lagi Kak. Kak Cika tuh nggak pernah pakai Peggy tahu. Git aja. Peggy Itu tuh apa? fitur di Pitaverse-nya itu Kak sebenarnya. Gini. Oh gini. Ada Peggy-nya. Ada. Oh my goodness. Ini sangat-sangat spesifik. Oh. Hmm. Oh, jadi ya nggak tahu nih. Berarti harus dia sistemnya dia kayak gini kan? Si Metaverse-nya ini kan dia punya kayak dia bisa nambahin ke tunggu ya. Ya. Authentication. Authentication. Apakah namanya? Git. Coba Kak Cika pengen lihat GitHub dia gimana sih? Oke, ini ya berarti kalau gimana gue tahu kalau kita nge-add ya berarti members dong. Kalau konteksnya Git sih paling kolaborator sama ini nggak ngerti kalau tiba-tiba ada user. Kira nggak ngerti tuh Kak Cika entah ya. Tapi aneh. Ini nggak tahu. Ini skip dulu. Oke, string integer tahu, float bisa, list iya, dictionary pinter. Ya, tuples iya, kurang. Sets, oke. Boolean, boolean ada yang salah nih ya, apa coba? Di Python. Di Python itu booleannya T-nya besar sama F-nya besar. Oh, oke Kak. Ya itu aja sih. Oke, itu dulu. Itu gitu itu aku sangat-sangat penasaran. Variable tones merupakan global. Ini Udah. tadi udah Kak. Ini, ya, ini, ini harus digedein. Oh, tadi ada yang kedua kali. Ini mah apa dulu sih? Hah, identifikasi dulu, terus kumpulkan, terus analisis, terus kembangkan alternatif, terus implementasi. Ya, misalnya ini harus dapat 100 ya. Ini, Iya Kak. kalau nggak disebutin berarti 0 ya, default ya. Ya, kalau kita nggak ngomong gradientnya, berarti defaultnya 0. Oke, boleh, benar. Ini apa? Nah, ini Dia gimana? nanya itu sudut berapa Kak? Oke, hold on.
Dia geraknya berarti kemana sih arahnya? Dia kayak gini-gini doang Kak, Ke depan. depan, Tapi belakang, nggak, apa kanan kiri sih? Maksudnya kalau guling, kalau di pesawat, taruh kayaknya ini tuh si the robot deh. Ini kan, ini kok kecil kali. Lah, mana tadi? Oh, nggak bener. Oke, tutup aja kali. Dia maunya berapa? Gimana sih? Gue jadi pengen nyobain. Hold on, we have to make sure ya. Remote. Nah ini nih. Oh, tapi ini nggak pakai grip. Dia tidak iya menggrip, boleh gripnya nggak ada Kak. dimodify nih. Beda, beda. Gak ada ya? Dia geraknya gini. Apa gini sih? Dia kan ini, aduh background blurry bentar Kak, aku matiin bentar. Dia kan begini Mana? kan Kak, ininya kan ke bawah gini. Terbukti. Ntar Kak Cika stop share dulu. Hold on. Nah, gini. Jadi kan, iya Gini. kan gini kan Kak. Terus dia tuh kayak kayak gini-gini gitu Kak. Oh, kayak Sampai sini aja. kepiting. Iya, tapi ininya begini terus karena kan emang gabus gitu kan Kak ininya. Terus dia ngapain kayak gitu? Maksudnya apa gunanya? Nggak ke depan juga kan? Tapi berarti Enggak, degree itu gini-gini gini. doang. Udahlah, terserah dia Jadi ya. kalau ngangkat benda juga begini terus dipasin terus dijepit gini doang Kak. Ah, ngerti. Ya udah. Nah, sekarang yang Kak Cika nggak ngerti tuh nolnya di mana? Introducing LeanBot, the future of learning in the digital Ah, nggak usah. age, brought to you by Pithiverse. Oh, oke. Tadi sampai mana? Nah, berarti kan ini. Nah, berarti kan gini ya. Ini bener nggak Kak Cika yang salah? Jadi berarti kan dia ngerotate gini bukan sih? Gini kan, gitu kan? Iya Kak. Tapi nggak bisa ke belakang Kak. Cuma ke Oh iya benar benar sini benar. samping sama bawah. Benar benar benar. Si micro ini ya, si micro servo ini dia cuma 180 derajat emang. Jadi berarti cuman gini ya, segini ya. Iya, Nah, yang Kak Cika nggak tahu nolnya tuh di mana? Di sini atau di sini? di bawah deh Kak, setahu aku. Ini nolnya. Iya, Oh, pinter kayak. Tapi bisa ke bawah dia nggak akan gatruk ke bawah gitu ya. Berarti ini 180 di sini kan. iya, Berarti ini 180, berarti ini 90 gitu ya. Oh iya bener iya. juga. Pinter Raya. Oke 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 oke. Oh kalau gitu make sense ya. Udah berarti bener dong 90 berarti betul. Saya kok nggak nge-clear. Apa nih? Genap apa ganjil ya? Mah kecil kali. Berarti kan jadi gini, if bilangan kalau dia habis dibagi dua, kalau true, ini Kak Cika gak tau lah ya burem gue nggak bisa lihat. Tapi berarti yang benar itu kalau misalnya ini true, berarti dia genap. Kalau false dia ganjil. Kayaknya yang kanan ya kalau dilihat dari buremnya. Dari Kak Cika lihat. Ya kan? Ya nggak? Kan Iya, jadi katanya berarti yang kedua sih Kak. yang kedua kan? Ya Iya. udah aman ya. Nah, itu Tapi itu gampang. berarti kalau true dia bawahnya terus bilangan ini bilangannya itu genap. Tapi kalau false Ya, itu ganjil gitu ya Kak. ya. Tapi Oke, yang oke. harus dilihat ini kan true. Ini kan false. Terus misalnya bilang true ya, ini berarti genap. Kalau true dia genap. Kalau false dia ganjil. Tapi yang terpenting adalah di dalam sini itu harus eh bilangan dibagi 2 sama dengan 0. Kalau misalnya dia tidak sama dengan 0, jadi kebalik gitu ya. Itu yang harus Oh hati-hati iya Kak. ya. Ini kan nanti dia bisa aja dia ngebingungin dengan
Ya udah gue bikin 4 pilihan, lu pusing-pusing deh. True false-nya dibalik, terus udah gitu bener salah apa sama dengan nggak sama dengannya diganti. Udah itu bisa. Terus berarti adalah ini. Ini udah tadi ya. Tadi udah. Oke, ini flowchart sebuah urutan diagram rangkaian instruksi. Ya. Struktur pembangunan algoritma adalah iya, loop ini yang kecil ajarin ya, sequential, looping sama if. Holistik sama parsial apaan? Tiba-tiba. Ya, pintar suatu rangkaian masalah dapat jalan kenal aplikasi tertentu. Taruh dulu. Cika tuh bingung. Yang nomor 2 itu kedua apa yang pertama ya? Rangkaian instruksi atau coding untuk penyelesaian masalah yang dapat dijalankan dengan aplikasi tertentu. Itu agak terlalu spesifik sih ya. Kalau ke Cika kayaknya pilih yang beda. Tapi algoritma tuh harus simbol. Ini jawabannya membingungkan saya. Aku lihat Seben- dari PPT bapaknya sih, Kak. Oh, ya udah, kalau udah ada PPT Bapak ikutin aja udah. Tapi Iya, ya, yang algoritma gitu. ya udah. Ya kalau definisi ke Cika agak beda. Oh, global udah. Udah. Globalnya aman. Ini apa? Simbol decision. Apa ya? Yang diamond. Ini proses. Misalnya misal proses ya, misalnya A sama dengan 7. Apa? String sama dengan raya. Ini pemilihan. Ini input output. Ini ngeprint. Mencetak ke file. Ini looping. Ini start stop. Ini ganti halaman. Ini Kak Cika lupa apa ya? Lupa ya. Ini sama ini lupa. Ini lupa, ini juga lupa. Apa ya? Apa ya? Jangan bentuk masal doang, Kak. Ini Masalah di situ. Enggak bisa. Ini Kak Cika inget kok. Tapi yang Kak Cika justru pas bikin flowchart ya menghindari terlalu banyak simbol-simbol. Tapi ini ya yang oval ini deh start stop ya. Ini oval tuh apa ya? Start stop sih, Kak. Start stop itu? Enggak loh, begin stop. Sabar dulu, kita sabar. Coba ya Kak Cika. Flowchart symbols. Kak Cika ingat lagi. Oh, predefined function. Nih ya, ini proses, ini input. Nah, kan dokumen kan ya alternate proses nggak tahu Kak Cika jangan pakai. Oh, terminal. Terminal itu berarti misalnya kita masuk ke konsol gitu ya. Nah, predefined process itu kalau nggak salah function. Ini ya kalau yang miring ini sebenarnya kalau itu tuh kayak input output kayak misalnya masukkan bilangan gitu loh. Itu tuh pakai ini nih, pakai ini ya. Kayak ini. Ini merge preparation delay. Ini kan pindah halaman kan? Manual input, manual operation, decision. Ini database. Nah, yang lain itu nggak tahu Kak Cika yang ini. Yang lain kayaknya kurang. Ini malah nggak ada ini kan. Dia malah nggak ada gini kan. Ini tuh sebenarnya bisa buat looping, tapi asalkan berdua gitu. Jadi, saya Raya mau ngelooping nih. Berapa kali ada proses yang mau di looping. Nah, ini tuh berdua begini kalau di flowchart. Jadi emang notasi flowchart tuh beda-beda. Nah, kalau di zaman Kak Cika tuh dikasih gini. Itu artinya ngelooping gitu. Oh, Semua ada di dalamnya itu akan melooping gitu. Jadi kayak gitu. Nah, di sini tuh misalnya ya terserah lah misalnya mau ada input output, mau ada proses, mau ada apa gitu. Itu di looping gitu. Mau ada decision kayak mau apa. Tapi itu apa aja berarti yang itu ya, yang tadi. Flowchart
Simbol meaning beda-beda sih. Ini ya, ada yang kayak gini. Apa? Coba ya kita lihat, ini kayak lebih lengkap. Tapi burem ya apaan? Termination. Ya kan, start stop. Ini proses, ini decision. Ini proses, ini dokumen, ini multiple dokumen. Subroutine, itu function kan. Ini preparation lah, nggak tahu lah ya apa. Misalnya mungkin preparation tuh kayak loading data, baca file, setting variabel. Ya, which is nggak harus lah ya. Ini juga enggak, ini enggak, ini enggak, ini. Aduh lupa ini yang kayak gini bentuknya apa. Ini konektor misalnya nyambung kemana gitu ya. Nyambung ke flowchart lain. Ini pindah halaman. Ini juga misalnya nyambung ke kanan atau nyambung ke kiri. Oh, udah ya paling itu. Merge sama sort. Oh, ada sort juga. Oke. Kok batuk? Tadi mana? Ya berarti ini tuh 11 ini yang proses. 6 itu terminal berarti ya. Ini tuh ganti halaman. Ini function. Fungsi. Ini apa ya? Ada panah gini. Apa ya, nggak ada tahu di sini. Oh, nggak ada tahu. Ini Kak Cika nggak tahu nih. Gue nggak tahu, gak pernah ada, perasaan nggak pakai. Nah, flowchart tuh yang Kak Cika pakai cuman ini nih, the basic simbol yang udah gini aja udah semua bisa gitu. Kagak usah ada embel segala macam. Terus kita cari image. Sabar. Kalau ada. Kalau nggak ada ya udah. Ini kan nih konektor, apalagi coba? Kagak ada yang seribet itu. Taruh. Ini panah nggak ada ya? Ini Kayaknya kayak jebakan doang berarti Kak. ngarang kata Raya. Itu mau gambar ngarang kata Raya, kacau Coba kita lihat. Kalau misalnya ngelup itu kan berarti kan pakai yang tadi itu kan Kak, yang 2 itu. Atau Berarti dia abis stop gitu ya Kak. Jadi sebelum abis start sebelum stop. iya, atau kalau Kak Cika lebih simpel lagi. Kak Cika kalau ngelup nggak pakai itu. Gimana coba caranya? Ngelup tuh gini. Pakai ini. Jadi misalnya I itu udah lebih besar dari 10 belum gitu. Kalau belum, lanjut. Kerjain lah ini gitu. Nanti balik lagi ke sini gitu. Tapi kalau misalnya enggak ke sini gitu, selesai. Udah gitu. Kalau Kak Cika gitu, pakai conditional aja gitu. Jadi malah nggak pakai ini. Karena kalau pakai ini kan jadi harus, nah di sini biasanya di awal gitu ya, yang ditulisin tuh cuman yang di atas aja ya. Misalnya kalau Raya pakai, ya Kak Cika contohin ya. Misalnya Kak Cika pakai, nih coretnya di sini aja lah udah. Kak Cika pakai for gitu ya. Kak Cika pakai for. Berarti kalau Kak Cika pakai for, di sini bakalan Kak Cika bilang misalnya for I misalnya ya, in range misalnya 5 gitu ya. Gitu. Terus ya udah, ini berarti kan ada proses terus diginiin kan. Terus kayak gitu kayak tadi kan diputus-putus gitu. Nah, itu kalau Kak Cika pakai for. Tapi kalau misalnya Kak Cika pakai while, itu berarti kayak gini, cuman di atas itu Kak Cika bilang while. Misalnya I lebih kecil dari 5 gitu. Tapi di sini Kak Cika harus bilang nih, sebelum si while ini, ribet lah ya pokoknya, tapi gitu ya. Di atas Kak Cika harus bilang nih, I sama dengan 0 gitu. Nah, nanti di bawah ini, pada saat pakai ini, gitu ya. Jadi sebenarnya flowchart itu tergantung orangnya. Kalau dia mau ribet ya ribet lah gitu ya. Kalau mau simple, jadi nggak ada bentuk baku gitu. Nah di sini Kak Cika pasti bilang di sini I sama dengan I plus 1 gitu ya.
Jadi kan kebayangkan, jadi ini kan memutar gitu. Kok satu gini. Jadi kayak gini kan, kayak siklus kan dia ya udah dia looping aja terus gitu. Ini juga gitu. Oh, iya. Jadi kan, pokoknya di awalnya 0 nih, ya udah selama dia ini tambahin 1, selama masih di bawah di kecil dari 5 ya udah tambahin lagi 1 gitu kalau while. Kalau ini kan udah ada loopingnya di dalam sini. Begitu atau ya udah pakai gini. Di sini juga sama sih, di sini harus bilang dulu i sama dengan 0. Terus apakah masih ini? Masih. Terus kalau masih berarti di sini i sama dengan i plus 1 gitu. Kalau Kak Cika. Nah itu nggak tahu ya, nanti kita selidiki lah. Itu ini nggak ngerti apa ya. Nanti kalau Kak Cika nemu lah, Kak Cika cariin, Kak Cika kasih Raya deh. Ya, Kak. Kak, itu kayak sambungan itu kayak sambungan elektronika Kayak dioda kayak simbol dioda mau apaan? Bilangan terbesar berarti apa ya? Misalnya Raya, ada 3 orang nih. Sabar. Misalnya kita punya A, B, C. Mana yang paling besar? Berarti kan kita bandingin kalau A lebih besar dari B dan A gitu ya, lebih besar dari C, berarti kan yang paling besar A. Benar nggak ya? Iya. Berarti tinggal kita bandingin kan. Ini berarti paling besar sih A ya. Kalau enggak, kalau misalnya enggak gini, misalnya berarti gimana? Nah, Pakai elif gini. gitu. Oh, gini. Berarti ini Kak Cika geser dulu ya. Kita lihat aja ya optionnya. Nah, ini Kak Cika hapus dulu. Kita lihat aja dari dia lah, dari logiknya dia. Misalnya, kalau A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, berarti kan yang paling besar A. Nah, kalau misalnya B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, berarti yang paling besar B kan? Berarti Iya. kalau bukan A sama B yang besar, berarti yang besar kan C kan? Ini tampaknya benar gitu ya. Tapi kita lihat dulu yang ini. Kalau A lebih besar dari B dan lebih besar berarti paling besar A. Kalau B lebih besar dari B, kok sama sih? Itu atasnya kan yang beda, yang satu string, yang satu input. Iya. Oh, ini nggak usah nih, berarti salah. Karena kalau Kalau kita pakai string itu, input pasti string. kalau string itu berarti kayak nggak bisa diapa-apain gitu ya, Kak? Nggak bisa dihitung ya. Bener ya. Saya Oh, pinter nih, salah berarti ya. Jadi gini, kalau di Python, kalau kita nginput, dia tuh otomatis jadi string. Nah, yang bener tuh ini berarti ya. Karena si ABC itu kan inputnya string, kita rubah, kita casting jadi integer. Sehingga pada saat dibanding-bandingin, dia bisa. Kan ini operasi matematik nih. Kalau iya. misalnya kita pakai string, dia akan salah. Ini kenapa salah? Karena ngapain dia inputnya udah string, kenapa dia jadiin string gitu. Kalau dia salah karena apa? Karena ini string semua mau ngapain gitu, pasti ada error. Yang ini juga Iya. salah karena ini nggak dijadiin string kan. Ini tuh nggak ada gunanya, ini nggak ada gunanya, ini juga apa gitu. Nah ini yang paling benar, yang D. Iya ya, saya pinter. Untuk dia Kak, point out tapi kalau kalau nggak, itu abis misalnya asam dengan input, itu kan berarti dia minta kayak text box gitu kan, Kak? nggak textbox sayangku. Bukan textbox sih, input lah. Jadi Iya. kayak ada prompt yang mesti kita isi gitu. Iya. Kayak masukkan gitu kan, masuk. Terus udah gitu dia kayak ada gini kan, ada kursor. Iya. Nah, nah, kalau kita Oke, Kak. nggak bilang itu string, kita nggak bilang integer, dia akan menganggap itu string gitu kalau di Python. Bener itu. Gila. Kak Cika kalau nggak tuh bakal ngulik, bakal ngecek itunya ya. Nah, ini elemen yang menjadi penyusun variabel, iya, kondisi, iya, subroutine, iya, kelas, boleh. Base step adalah abstraksi, dekomposisi, problem solving, nggak usah ya? Nggak tahu, Kak. Nggak ada soalnya di PPT-nya. Base step dari compositional thinking adalah abstraksi, iya. Dekomposisi itu dipecah-pecah masalahnya kan. Ya, tapi problem solving, iya, pattern recognition perlu nggak ya? Itu malah kompleks loh. Kalau kata Kak Cika sih malah abstraksi basic kah? Basic itu abstraksi sama komposisi.
Karena kan misalnya kita mau mikir nih, ini masalahnya ini ya, berarti yang harus gue pikirin tuh apa dulu gitu. Misalnya, kalau misalnya ya, cari jarak terdekat. Oke, kalau cari jarak terdekat berarti kita harus, nah itu kan abstraksi tuh, terus kita pecah-pecah, oh rute yang ini. Nah itu dekomposisi tuh. Kalau kata Kak Cika 2 di atas, tapi nggak tahu. Kalau ada di PPT. Takut tidak sesuai standar. Aku mau nanya yang tadi Kak, Mana? Boleh. Ini? yang elemen-elemen menyusun rangkaian coding. Ini benar. Variabel, variabel itu kan berarti yang mana ya Kak? Variabel Kayak tuh ini. ABC-nya gitu kan? Misalnya A sama dengan 7. Nah ini variabel nih. Kan variabel kondisi pengulangan kelas itu yang mana ya Kak? Nah kelas itu sebenarnya kayaknya ini tuh nggak selalu harus gitu. Kecuali kalau misalnya Raya pakai OOP. Diajarin OOP nggak di sekolah? Enggak. Oh, pakai kan kemarin waktu kita bikin itu. Yang mana Kak? Tapi kayaknya ini dah kalau kata Kak Cika. Waktu kemarin yang kita bikin itu kan pakai kelas ya. Yang kemarin bikin papan tulis berwarna-warna itu. Oh, kelasnya yang mana sih Kak? Aku bingung juga. Ada. Taruh. Kayak gini. Raya tuh kemarin, taruh sabar sayangku. Sabar. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Ini Kak Cika close. Ini kita Visual Studio Code. Kayaknya masih ada deh codingnya Raya. Kak Cika tunjukin ya. Yang Raya tuh. Nah ini. Ini kan kelas ya. Tuh. Kelas image generator. Jadi sebenarnya kelas juga masuk. Cuman nggak pakai kelas juga bisa. Jadi optional sih kalau kata Kak Cika. Jadi kelas itu adalah blueprint dari suatu objek atau blueprint dari proses yang kita kerjakan di dalam program gitu. Nah, menurut Kak Cika nggak harus gitu. Sebenarnya 4 aja nih udah cukup. Tapi kalau dibilang elemen iya gitu. Kalau mau dibilang semuanya iya gitu. Kecuali kalau elemen-elemen dasar berarti kelas mungkin nggak harus gitu. Gitu ya. Ya. Kan pakai kelas kan? Oke, sekarang kita lihat lagi. ID-nya benar ya, Integrated Development Environment kan. Karena dia mengintegrate. Ini kan IDE itu kayak Visual Studio Code lah, Eclipse dan lain sebagainya. Itu udah Kak. Runut, oh ini udah. Ini juga udah. Ini juga udah. Ini juga udah. Udah. Ini apa Itu gampang Kak. Cuman yang kan Astaga, ada ini cuma tulisannya di gambarnya. ini, ini kan udah Blockly ada di situ. Iya. Oke. Udah ya? Udah semua Kak Apa berarti. lagi? Udah semua. Iya. Tinggal Raya apa yang mau ditanyain lagi? Sama kasih tahu minggu depan Kak Cika suruh ngajarin apa kalau udah ada. Iya Kak, kemarin tuh aku mau start aku lupa Kak. Iya, Kak Cika mau neror juga lupa. Misalkan Kak Cika suka nanya, ya besok mau ngapain gitu. Nanti berarti minggu depan Kak Cika Kamis udah nanya Raya pas ngirim link. Ya mau ngasih apa gitu. Jadi Kak Cika bisa siapin. Kak Cika Ya berarti Kak. utang itu ya kalau Kak Cika nemu yang si dioda itu ya. Iya. Pusing banget aja yang ada dioda segala. Video. Bukan dioda itu tuh apa kali ya? Apa coba? Saya proses, tidak proses. Sama panah biasa beda gitu. Apa gimana? Nggak ngerti. Apalagi ya? Any question nggak? Tapi so far so good loh. Iya, Maksudnya oke sih Kak. benar-benar, maksudnya nggak nyasar. Cuman Kak Cika nggak bisa jelasin kalau ya kayak tadi misalnya spesifik kayak yang kayak Git itu Kak Cika nggak tahu. Karena itu sistem kayaknya ya. Kecuali kalau pernah make sih. Kak Cika makanya kan GitHub. Maksudnya di GitHub tuh cuma ada kolaborator sama owner aja. Kalau jadi ada admin sama user sama editor nggak tahu. Ngarang aja berarti. Cuman aku minggu depan paling ini aja sih Kak. Kalau Python gitu katanya suruh ngafalin sintaks penulisannya gitu Kak. Kayak itu gimana caranya biar apa ya, biar gampang itu loh Kak ngafalinnya. Soalnya kan agak banyak. Nggak banyak ya. Python itu bahasa paling intuitif sejagat raya lah. Udah nanti Kak Cika ajarin. Jadi kalau misalnya Raya udah biasa ya, kita ngetik pakai Python tuh kayak yang
kayaknya gini deh. Terus bisa. Python tuh gampang banget bahasanya. Ya nanti Kak Cika ajarin semua sintaks yang ini deh, yang generik. Iya Kak. Sama Jadi aku kayak kan kayaknya minggu depan kan mau kayak nyicil baca-baca sama ngertiin robotiknya Metaverse yang aku pernah buat gitu kan Kak. Nanti paling kalau ada yang aku agak bingung aku tanya Kakak aja ya Kak. tanya. Terus kalau misalnya Raya bilang, Kak baca ini deh, si Pythaverse tuh gini. Terus misalnya si Linbot tuh gini. Jadi Kak Cika bisa catch up dulu gitu. Kayak tadi kan Kak Cika nggak ngerti. Kayak misalnya RoboMind gitu kan, Lego Mindstorm. Nah itu Kak Cika suka beli, oh gue tahu nih. Dia di belakangnya ini nih, back endnya ini. Oh mesinnya ini. Jadi kebayang, oh sensornya tuh lewat sini dulu. Dia pakai, dia layering. Terus akhirnya bisa pakai drag and drop gitu. Jadi Kak Cika tahu nge-breakdown masalahnya. Kak Cika kalau Raya ada referensi atau apa kirim aja kayak Kak Cika bisa Iya Kak. mengkepo gitu. Soalnya sebenarnya tuh aku juga lebih suka pakai bloknya sih Kak daripada codingnya. So codingnya tuh kayak kadang bloknya disusunnya gini, terus codingnya tuh beda, strukturnya tuh beda sama penyusunan bloknya. Emang Raya tahu nggak waktu itu tuh ada kompetisi, jadi dia kompetisinya tuh soalnya tuh mungkin ada 500 level, kebayang nggak ya? Jadi problem solving nih emang lomba gitu ya. Nah si lomba ini itu tuh kayak robot gitu, jadi kayak misalnya gini, kalau ada monyet sama orang, monyet tuh cuman boleh ambil kapsul hijau, orang cuman boleh ambil kapsul merah. Kita harus bikin kayak array gitu ya. Caranya bisa pakai Blockly, bisa pakai coding. Oh Itu beda tahu caranya ya. Jadi iya beda jadi Kak. Kak Cika tuh sampai ada di level 100 tuh nggak bisa pakai Blockly lagi karena udah terlalu botak ya. Terus malah nggak bisa pakai coding, bisanya pakai Blockly. Ada yang bisa pakai Blockly, nggak bisa pakai coding. Jadi emang emang harus sabar aja gitu. Jadi kayak, hah kok di sini beda sih cara ngedefine arraynya, gimana gue tahu dia hijau atau merah gitu. Ya emang gitu ya. Ya, Iya. tapi sebenarnya harusnya kalau misalnya secara logik itu beres pakai Blockly, ya harusnya secara sintaks juga harusnya logiknya sama. Mungkin layoutingnya beda ya, tapi harusnya bisa gitu. Kasian juga ya, tapi oh berarti Raya tuh Linbotnya pakai Blockly ya, sama Mindstorm dong berarti. Makanya Kak Cika tuh dulu kontrol robot kan pakai ya C++. Pas pakai Blockly malah jadi nggak ngerti, soalnya aneh strukturnya. Tapi setelah dilihat, oh ya menggampangkan pakai Blockly ya. Iya Kak. Gitu. Oke, Iya apalagi? Kak. Ya, tadi minum Udah obat sih Kak. kenapa? Aku kan abis apa kayak agak muntaber gitu kan ke hari Senin. Ih, kamu. Jadi kayak mesti minum obat gitu setengah jam sebelum makan. Mau makan sekarang? Makan dulu. Iya kalau udah selesai Kak. Ya udah yuk. Ya udah Kak. Kita lanjut minggu depan ya. Selamat makan. Iya Kak. Ya makasih Jangan Kak. sakit perut lagi. Sampai minggu Iya depan. Kak. Ya makasih Kirim Kak. Baik kabar Kak. ya. Dadah. Makasih Ya. Raya.